Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat senja sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, yang ada di kos, atau dimanapun. Yang jelas sekarang yang lagi nonton di Nirwana FM, yang juga lagi live streaming di Facebook Ansor Pucak Wangi.net. Semoga senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan juga ridho dari Allah SWT. Kembali lagi bersama kita di acara Nganu, Ngabuburit ala NU. Di edisi ke-8 ini kita akan bicara soal hal yang sebetulnya masih kita rasakan sekarang, yakni wabah. Tapi temanya akan lebih spesifik, yakni wabah, bencana alam, dan kerusakan lingkungan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abrifai. Sore hari ini saya akan jadi moderator di diskusi hari ini. Dan sore ini kita punya seorang narasumber yang amat punya kapabilitas untuk membicarakan hal ini. Beliau Pak Husaini, biasa dipanggil Pak Hu. Beliau ini seorang aktivis di Yayasan Ship Indonesia. Beliau sudah melakukan begitu banyak advokasi untuk masyarakat, untuk kemaslahatan umum pokoknya. Selamat sore Pak Hu. Selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih tetap melakukan misi-misi kemanusiaan meskipun di dalam rumah ya? Iya, sekarang dari rumah kita harus meremot program-program di lapangan yang terkait dengan COVID-19 ya, gitu. Alhamdulillah masih berjalan sebagaimana biasa. Iya. Meskipun caranya berbeda ya Pak? Iya, kita harus beradaptasi dengan situasi yang kadang-kadang kita tidak prediksikan gitu kan. Oke, siap. Pak Hu, mungkin saya ingin memulai dengan sebuah premis. Semenjak hadir pada kuartal akhir 2019, artinya itu tahun kemarin, COVID-19 yang berasal dari Wuhan ini sudah mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kita, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Banyak sekali wacana yang mengiringi kehadiran virus ini. Ada yang bilang teori konspirasi, buatan Amerika, buatan Cina, dan lain-lain. Tapi sore hari ini kita nggak akan bicara soal itu. Biar artis-artis saja yang bicara soal konspirasi. Kita akan bicara soal bagaimana wabah bisa muncul sebagai suatu konsekuensi kerusakan lingkungan. Saya ingin bertanya satu hal, Pak. Bagaimana sih sebetulnya hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar? Apakah ketika manusia sudah melewati pagar batasan-batasan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam, terutama yang liar itu, segala hal buruk bisa terjadi? Monggo. Iya, memang dalam konteks sejarah penciptaan itu kan bumi ini kan bukan satu anugerah yang baik untuk manusia, ya kan, bahwa Adam dipindah oleh Allah ke bumi ini kan, dari surga ke bumi ini kan sebenarnya dalam rangka memberikan punishment, memberikan semacam sanksi karena pelanggaran dilakukan gitu. Sehingga memang kemudian ketika kita di bumi ini memang harus ada aturan-aturannya banyak sekali gitu. Termasuk bagaimana kemudian orang diminta untuk tidak boleh merusak bumi. Jadi kalau di Quran itu kan sudah banyak sekali dalil sebenarnya kan, di ayat-ayat itu bahwa bahkan ada yang paling populer itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri maka sabat aydin nas, itu kan, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi memang persoalan ini kan jarang sekali dibicarakan. Jadi dalam konteks agama tentu saja bahkan ini sering terlewatkan gitu, nggak pernah dibicarakan secara serius gitu. Padahal relasi antara manusia dengan alam itu adalah sesuatu hal yang sangat mutlak kan gitu. Jadi dalam konteks diskusi ke lingkungan, misalkan bahwa kalau kita merusak gua, misalkan gua itu adalah tempat di mana kelelawar tinggal, maka kemudian ketika guanya rusak, kelelawar akan kehilangan tempat tinggal. Padahal kelelawar ini berfungsi sebagai binatang penyebar serbu benih untuk misalkan tanaman dan sebagainya kayak gitu, misalkan. Juga hal-hal yang terkait dengan ini, misalkan pencemaran lingkungan, misalkan. Kalau saya dengan teman-teman itu studi tentang kinjeng, tentang capung, misalkan. Jadi capung itu hanya bisa hidup di air yang jernih ya, gitu. Kalau airnya penuh pestisida macam-macam dia nggak bisa hidup. Padahal menurut teori kami misalkan capung jarum, kinjeng dom yang kecil itu sebenarnya dia adalah pemangsa wereng yang paling ganas. Jadi dia setiap hari
kalau menurut hitungan teman-teman yang riset itu setiap hari Kinjeng Dem itu mampu memakan sekitar 100 sampai 1000 wereng misalkan. Nah, tapi karena kemudian semuanya menjadi hilang, akhirnya kemudian ya ketika ada wabah kemudian nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi itu gambaran bahwa sebenarnya harmoni antara manusia dengan alam itu sebenarnya sudah merupakan sunatullah gitu. Oleh karena itu ketika ada pelanggaran-pelanggaran maka kemudian akan terjadi kerusakan-kerusakan. Yang paling juga kita bisa lihat di lingkungan kita misalkan soal sungai misalkan. Dulu waktu saya kecil, sungai di sepanjang kampung kita ini itu kita bisa ciblon dengan leluasa gitu loh, baik musim kemarau maupun musim hujan. Apalagi kalau musim hujan itu banjirnya luar biasa kayak gitu. Tapi sekarang itu musim hujan pun airnya nggak ada kayak gitu. Itu kan mesti ada persoalan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan hampir nggak pernah dibicarakan kita semua. Padahal ini sebenarnya adalah kunci dalam konteks bagaimana harmoni antara alam dengan manusia itu harus terus dijaga kayak gitu. Berbicara tentang capung tadi, Pak. Tadi kan Pak Hu bilang bahwa ada berbagai macam limbah pestisida dan lain-lain. Kalau di sekitar desa kan nggak ada semacam perusahaan, baik itu skala industri rumah tangga maupun skala besar. Tapi limbah-limbah kayak sampah-sampah rumah tangga, apakah itu juga mempengaruhi? Sangat. Jadi kalau misalkan kita melihat sekarang itu kan sungai dijadikan tempat pembuangan sampah kan gitu. Kemudian di pertanian hampir semuanya menggunakan pestisida kimia yang kadang-kadang campur-campur kan. Untuk nyemprot sawah itu ya percampuran antara pestisida dicampur dengan soklit, dicampur dengan macam-macam kan kayak gitu. Nah, percampuran itu kemudian akan berdampak pada kematian sejumlah serangga baik. Jadi kan kalau di dalam teori pertanian itu kan ada yang namanya serangga baik, ada serangga buruk ya kan. Kalau serangga buruk itu kan wereng, walang sangit dan sebagainya kayak gitu. Tapi juga ada serangga baik yang dia sebagai predatornya wereng dan walang sangit itu kayak gitu. Nah, dalam konteks itu kemudian ketika pestisida kimia itu digunakan secara masif, itu kemudian serangga-serangga baik itu gampang mati gitu. Tapi serangga-serangga buruk itu dia gampang berevolusi gitu. Dia akan bertahan, akan resisten, kemudian akan berevolusi. Hampir sama seperti model evolusinya COVID-19 gitu. Kalau dulu kan ada ada SARS, kemudian ada flu. Awalnya kan flu biasa. Flu biasa, kemudian ada SARS dan kemudian terakhir itu menjadi COVID-19 gitu. Jadi makhluk hidup itu dia termasuk virus ya. Dia itu kan punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi kalau dia sama seperti kita kan, kalau diganggu ya, kalau berani membalas, kalau nggak berani ya neleng sekamburi kan begitu. Virus juga sama gitu loh. Jadi dia akan berusaha untuk beradaptasi supaya dia tetap hidup. Jadi kalau teori Darwin itu kan nggak jerapah itu kan. Dulu katanya lehernya pendek karena tanaman kemudian semakin habis, kemudian sekarang lehernya panjang kayak gitu. Meskipun itu juga logika yang tidak bisa disamaratakan, tapi memang bahwa semua makhluk hidup pasti punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi nek cara orang Jawa itu kan cacing nek tidak mesti mulet kan begitu. Itu sama filosofi Jawa itu juga kalau dicerna itu juga akan menandakan bahwa kita memang harus berharmoni. Kita tidak boleh saling mengekspansi ya gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang penting untuk dipahami oleh semua orang kayak gitu. Berarti semua makhluk selain manusia juga itu punya naluri paling primitif untuk bertahan hidup ya Pak? Iya betul. Maka ketika kita berusaha untuk menguasai segala hal akan punya dampak buruk. Iya akan dilawan kan gitu. Pak Hung, saya tadi juga mencatat bahwa ada begitu banyak wabah yang menghampiri kita karena kita telah melangkahi pagar-pagar yang telah diciptakan sebetulnya oleh alam. Misalnya di Amazon itu ada malaria yang amat merajalela dan menjangkit berbagai macam orang tanpa mengenal kelas di sana, terutama orang-orang yang dekat dengan lingkungan hutan. Kalau Pak Hu selama mengadvokasi masyarakat selama ini, apakah ada contoh di Indonesia misalnya, di sekitar Pati terutama? Ya sebenarnya begini, jadi kalau kita bicara soal wabah gitu ya, itu sebenarnya bicara soal, kalau dalam teori kesehatan itu bicara soal penyakit menular. Jadi kalau dulu itu kan begini, pemerintah itu kebijakannya kan begini. Kita itu sebagai negara yang mengikuti tren negara-negara lain, kalau dulu kan fokus pemerintah itu kan pada penyakit-penyakit menular, diare, kemudian muntaber macam-macam kayak gitu. Nah, diare itu biasanya juga menjadi wabah di satu lingkungan yang misalkan menggunakan sumur yang sama macam-macam kayak gitu, karena itu kumannya juga sangat mudah untuk menular kayak gitu.
Nah, yang terbaru itu yang masih menjadi pergunjingan hebat sebelum COVID itu kan HIV/AIDS sebenarnya. HIV/AIDS itu juga sama. Jadi HIV/AIDS itu sebenarnya kuncinya siapapun itu bisa tertular kayak gitu misalkan. Meskipun dia misalkan kalau dulu kan orang-orang yang nakal saja kan begitu. Tapi orang-orang yang soleh juga bisa tertular. Karena apa? Karena orang yang soleh berhubungan dengan orang yang nakal. Misalkan begini, seorang istri dia hanya tinggal di rumah. Suaminya itu mobilitasnya tinggi misalkan, pergi kemana-mana, duitnya ada, kemudian dia berperilaku yang negatif misalkan narkoba atau berhubungan seks bebas misalkan gitu. Kemudian berdampak pada kalau pulang dia berhubungan seks dengan istrinya, maka dia akan menularkan ke istrinya misalkan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya dalam konteks teori kesehatan, wabah itu sesuatu yang biasa gitu. Artinya bahwa dan pengendalian utama wabah itu adalah soal disiplin begitu. Jadi misalkan kalau pemerintah kan sekarang kan sudah menyiapkan berbagai macam aturan misalkan social distancing, pakai masker macam-macam kayak gitu. Jadi sebenarnya ini peristiwa yang biasa, tetapi karena kemudian gerakannya sangat cepat dan kemudian korbannya banyak dan ditambah lagi dengan berbagai aneka macam informasi media sosial dan sebagainya itu menjadi semakin gemuruh kayak gitu. Tapi dalam konteks teori penyakit ini sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa aja. Problemnya adalah bahwa sampai hari ini belum ada vaksinnya. Sama seperti HIV kan juga sampai hari ini nggak ada vaksinnya kayak gitu. Menyoal bagaimana pemerintah mengambil peran tadi, Pak Hu. Selama wabah ini COVID-19 menyebar di dunia, juga di Indonesia, ada begitu banyak aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya ada PSBB, ada PKM, ada banyak hal lah, mulai dari melarang mudik dan lain-lain. Saya mencatat ada begitu banyak celah teknis, baik itu di lapangan, dalam bentuk aturan, maupun hal-hal yang sifatnya masih amat definitif, meributkan apa maknanya apa dan lain-lain. Kalau menurut Pak Hu, yang juga pasti punya persinggungan yang cukup banyak dengan pemerintah, apakah pemerintah sebetulnya punya aturan dan juga protokol atau berbagai macam perangkat untuk menanggulangi bencana dan wabah? Iya, jadi catatan menariknya itu begini, wabah COVID-19 ini oleh pemerintah kemudian dimasukkan sebagai bencana nasional kan begitu. Nah, oleh karena itu kemudian segala macam urusan tentang COVID-19 ini adalah urusan kebencanaan. Jadi sekarang itu kan fasenya kan fase darurat. Darurat itu sebenarnya adalah fase di mana semuanya harus kerja dengan cepat. Dan kemudian juga membuat aturan yang sedemikian rupa sehingga kemudian program-program penanggulangannya bisa dikerjakan dengan baik kayak gitu. Nah, problemnya memang selama pengalaman kita menggunakan undang-undang tentang penanggulangan bencana sejak tahun 2007, itu kan Indonesia kan baru mengalami wabah itu kan sekarang gitu. Meskipun di dalam undang-undang itu memang bencana itu selain bencana alam, selain bencana hidrometeorologi, tanah longsor, kemudian banjir bandang macam-macam itu, di undang-undang juga ada wabah. Jadi bencana dalam konteks undang-undang itu ada 3 kriterianya. Ada bencana yang berhubungan dengan alam, kemudian ada yang berhubungan dengan wabah, yang ketiga itu ada bencana sosial, bencana terkait dengan misalkan ada kerusuhan macam-macam kayak gitu. Nah, problemnya ketika kita membuat undang-undang ini, yang dibuat toolsnya itu hanya tentang bencana hidrometeorologi, bencana alam. Nah, oleh karena itu ketika kemudian tiba-tiba datang wabah, itu semuanya bingung gitu. Jadi protokol-protokol yang untuk bencana alam itu ternyata nggak bisa digunakan untuk bencana wabah kayak gitu. Sehingga kemudian pemerintah bikin protokol-protokol baru dengan cara tindakan gerakan cepat, keputusan cepat, dan kadang-kadang itu kelemahan kita itu kan memang soal data. Misalkan begini, dilarang mudik tapi yang mudik udah 20.000 lebih kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu kan kayak polisi India itu kan di film itu datang belakangan ngebuki padahal yang pulang ke rumah udah nggak dicek lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks aturan itu sebenarnya memang kita sedang gagap menghadapi wabah ini. Tetapi pemerintah itu kan sebenarnya kan sedang menyiapkan aturan-aturan yang kontekstual untuk wabah. Nah, problemnya juga di tingkat daerah itu
ketika menghadapi wabah seperti itu, ini dianggap sebagai kerja-kerja rutin gitu kan, santai, harus hati-hati, macam-macam gitu. Tapi itu nggak boleh sebenarnya dalam konteks apa namanya tanggap darurat itu memang harus serba cepat gitu. Karena kalau nggak cepat berarti dampaknya akan semakin luas. Gitu. Oh, iya. Berarti masih ada celah ya Pak dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, setidaknya untuk menangani COVID-19 ini. Sebelumnya belum ada aturan soal wabah itu. Karena Indonesia belum pernah mengalami. Kayaknya harus mengalami dulu baru ada aturan. Kita itu kan begitu kan. Kalau tidak mengalami sendiri kan nggak yakin kan. Orang ngandel lah gitu kan. Orang ngono langsung orang ngandel. Kayak kita sering misalkan begini. Apa namanya contoh yang paling sederhana dalam konteks misalkan apa namanya berbagai macam surat edaran gitu kan. Yang pertama kita melihat bahwa pemerintah itu kan nggak yakin. Kalau iya kalau enggak gitu kan nggak begitu kan. Yang dikeluarkan surat edaran. Teman-teman yang lain juga misalkan kayak MUI, kemudian kalau lembaga-lembaga agama mungkin wajar karena memang dia tidak pemerintah ya. Tapi sebenarnya pemerintah itu harus mengeluarkan satu regulasi yang jelas itu. Kalau iya, kalau enggak gitu. Kalau edaran itu kan namanya kan himbauan. Kalau dilakukan ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga gitu. Tidak ada hukuman yang mengatur ya. Enggak ada hukuman yang mengatur gitu. Itu sebenarnya memang kita saat ini dihadapkan dengan dilema-dilema gitu kan. Satu sisi orang apa namanya kita semua yakin bahwa apa namanya ada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang semuanya orang tidak boleh mengingkarinya, tapi sisi lain bahwa ada kerja-kerja sesuatu di luar diri manusia yang kadang-kadang manusia nggak bisa memahami gitu kan. Tiba-tiba tertular, tiba-tiba macam-macam kayak gitu. Jadi ini yang kemudian juga akhirnya menjadi pergumulan bersama di tingkat kita semua. Jadi saya dengan teman-teman selalu diskusinya begini. Apa namanya di NU, di Muhammadiyah, di semua lembaga agama itu kan semuanya mengeluarkan surat edaran kan. Apa namanya social distancing kan. Betul. Apa MUI juga mengeluarkan tarawih di rumah saja, salat jamaah di rumah saja, macam-macam kayak gitu misalkan. Tetapi kemudian di tingkat lapangan juga muncul polemik gitu kan. Ada berbagai macam ini. Nah, hal seperti ini juga problem di kita karena ternyata ketika menghadapi satu situasi darurat, kita itu tidak siap dengan apa namanya dengan koordinasi, dengan instruksi gitu kan. Kalau misalkan pemerintah bilang, puasanya besok tanggal sekian loh, semua pasti akan merujuk ke situ kan. Tapi kalau pemerintah mengatakan, karena ini ada wabah, jangan sholat tarawih di masjid bersama ya, kita sholat di rumah. Itu nggak ditaati juga kan itu. Jadi ini sesuatu yang memang butuh kebiasaan gitu. Jadi saya kira memang kemudian semuanya harus beradaptasi dengan hal-hal yang kayak gini. Nah, memang ya tadi kembali bahwa kita harus belajar banyak dengan berbagai macam peristiwa yang kita alami ini gitu. Tetapi kemudian mengabaikan ancaman-ancaman bencana, ancaman-ancaman wabah itu sebenarnya juga persoalan. Kayak gitu misalkan. Tadi kita sudah bicara tentang imbauannya, Pak. Imbauan yang kemudian bisa amat tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Saya jadi berpikir bahwa masih ada masalah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Pertanyaannya, selama ini bagaimana sih pola komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat? Apakah pemerintah dalam kehidupan sehari-hari sudah hadir dalam kehidupan warganya agar hal-hal yang bahkan imbauan pun itu bisa diindahkan oleh masyarakat? Iya, ini problem ya karena kalau bicara pemerintah itu kan bicara soal kebijakan. Kebijakan itu ada dua. Kebijakan yang terkait dengan aturan, yang kedua kebijakan yang terkait dengan anggaran. Nah, dari sisi aturan itu memang seringnya itu kan kita mengalami benturan-benturan informasi. Misalkan kayak saya nggak yakin misalkan berapa persen warga Pucak Wangi yang misalkan tahu tentang undang-undang penanggulangan bencana gitu. Padahal itu tahun 2007 dibikin gitu misalkan. Bahkan mungkin juga saya nggak yakin misalkan aparat desa misalkan atau tokoh kecamatan atau tokoh ulama kita itu tahu bahwa negara itu punya undang-undang tentang penanggulangan bencana kayak gitu. Nah, ini kenapa? Karena memang ketika undang-undang dibikin itu yang paling mahal digunakan anggarannya itu kan saat membuat. Tetapi ketika sudah jadi itu hampir tidak ada sosialisasi. Paling ya kita diundang di kecamatan, dikasih tahu gitu kan. Oh, ini ada undang-undang loh kayak gitu misalkan. Singkat
desa itu hampir tidak tersentuh informasi seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat itu tidak terjalin dengan baik, karena ya pemerintah itu basisnya kan kebijakan, program perencanaan, kemudian pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, kan begitu. Nah, itu selama ini nggak jalan dengan baik gitu. Sehingga kemudian hampir banyak sekali aturan dibikin tetapi orang tidak tahu. Nah, beda, tetapi ini kan aturan-aturan yang sifatnya sosial kan. Beda dengan aturan-aturan lalu lintas misalnya kan. Yeah. Kalau kamu tahu nggak tahu, asalkan kamu melanggar ya kamu ditilang kan begitu. Nah, ini bedanya aturan-aturan yang sifatnya matematis dengan aturan-aturan sifatnya sosial gitu. Nah, saya kira emang ini tugas bersama, termasuk teman-teman di Ansor, di NU Muhammadiyah, itu sebenarnya harusnya bahwa bagaimana mendesimasikan aturan-aturan yang sebenarnya penting untuk disampaikan kepada masyarakat gitu. Untuk menghindari berbagai macam ya. Aturan pun kan juga kemudian ada orang kita itu kan suka menafsir kan gitu. Dibikin aturannya aja ditafsirkan dengan beraneka ragam kayak gitu. Jadi memang butuh proses yang panjang gitu. Tapi bagi saya ini adalah momentum yang tepat untuk memulai bagaimana kemudian mengenalkan aneka aturan kepada masyarakat di yang paling bawah gitu. Supaya karena biasanya itu kalau tidak tahu aturannya itu kemudian peluang-peluang untuk dimanipulasi dan lain sebagainya itu sangat terbuka. Contoh yang paling gampang begini misalkan, sampai hari ini kan masyarakat yang di desa itu kan masih meyakini bahwa bikin sertifikat tanah itu kan sulit, biayanya jutaan kan gitu. Sementara pemerintah itu punya banyak program yang berhubungan dengan sertifikat gratis. Kalau datang sendiri mengurus sendiri ke kantor agraria itu juga murah macam-macam kayak gitu. Nah, trauma masa lalu seperti itu kalau tidak mulai dikikis itu akan jadi masalah terus-menerus gitu loh. Oke lah, orang-orang tua sekarang masih mengalami itu, tapi anak-anak muda nggak boleh mengalami yang kayak gitu. Harus ada pelurusan informasi. Jadi teman-teman kalau ada informasi yang enggak jelas jangan sampai dipercaya. Saya malah jadi ingat, Pak. Tadi malam kalau nggak salah itu beberapa orang di Pati terutama itu dengar semacam dentuman di langit. Termasuk di grupnya MBTNU itu juga di-share tadi siang. Langsung ramai orang ngomong-ngomong, oh ini tanda kiamat, ini dunia sebentar lagi hancur dan lain-lain. Saya pikir kita punya banyak sekali pekerjaan rumah untuk meluruskan informasi-informasi agar kita lebih melek kepada peraturan, kepada sains dan lain-lain itu. Pak Hu, masih menyoal soal peraturan, hubungan antara manusia, alam dan sebagainya. Selama ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah pro lingkungan nggak sih? Sehingga peraturan tersebut dalam jangka panjang itu bisa meminimalisasi adanya berbagai macam penyakit yang muncul atau bencana kayak banjir, tanah longsor dan lain-lain. Ya, sebenarnya kalau bicara soal aturan itu banyak sekali misalkan begini, soal banjir misalkan, soal di pemerintah itu punya aturan namanya misalkan garis sempadan sungai. Itu 10 meter di kanan kiri sungai itu tidak boleh dikelola oleh masyarakat. Dia adalah zona hijau untuk menahan banjir. Gitu. Kemudian misalkan ada namanya kawasan lindung. Wilayah-wilayah yang masuk kawasan lindung itu dia akan melindungi di bawahnya, tidak boleh dieksploitasi. Gitu. Itu banyak sekali aturan-aturan yang disusun dan diciptakan. Gitu. Tapi sisi lain kemudian juga aturan-aturan ini semacam kalau istilahnya itu, kalau saya mengatakan dokumen mati. Formalitas dokumen mati itu aturan dibikin tetapi tidak dikasih nyawa kan gitu kan. Jadi nggak bisa dipakai apa-apa gitu kan. Nah, yang kedua juga memang tadi persoalan sosialisasi. Jadi kalau aturan-aturan yang kira-kira tidak menguntungkan itu biasanya tidak disampaikan gitu kan. Tidak penting untuk dibicarakan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya jadi problem. Jadi aturan-aturan dibuat tetapi itu hanya semacam legitimasi. Jadi begini misalkan, saya dulu pernah mengkritisi di Pati misalkan. Jadi pemerintah Kabupaten Pati itu sudah punya perda tentang pengelolaan sampah itu tahun 2010, Mas. Jadi
Perda ini itu disusun karena kalau kan begini, kalau pemerintah bikin undang-undang di nasional itu dia pasti akan menulis bahwa 2 tahun setelah dokumen ini diundangkan maka setiap pemerintah daerah harus membuat kebijakan di tingkat daerah berupa perda kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah itu hanya membuat regulasi sesuai dengan aturan saja karena kewajibannya bikin ya dibikin gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan. Jadi misalkan saya bayangkan begini. Dulu waktu perda tentang sampah, kebetulan saya juga ikut terlibat membicarakan. Itu saya bayangkan bahwa pemerintah daerah akan bicara soal sampah di masyarakat, ngomongin warga bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, yang membuang sembarangan akan kena sanksi, disosialisasikan secara masif ke warga kan begitu. Tapi ternyata kan tidak. Kalau bicara soal pengetahuan, siapa orang Pucak Wangi yang tahu kalau pemerintah daerah pasti punya perda sampah kan kayak gitu. Itu kan sangat sedikit sekali. Jadi ini apa namanya? Jadi kalau ditanyakan soal apakah perdanya, apakah kebijakan sudah bisa mengakomodasi kepentingan kelestarian lingkungan, saya kira sebagian besar ada gitu. Tetapi kadang-kadang kalah dengan praktek-praktek kan gitu. Sekarang itu kan misalkan kan kalau bicara nasional itu kan kadang-kadang kita kan juga geli sendiri kan. Undang-undang atau SK atau apa itu kalah sama Pak Luhut itu kan contoh yang paling yang paling nyata ya, dan itu semua orang melihat tahu kayak gitu misalkan. Jadi kesimpulannya bahwa dokumen-dokumen tentang kebijakan itu cukup banyak dan cukup berpihak kepada lingkungan, tetapi di dalam konteks praktek itu akan menjadi persoalan yang luar biasa karena berbicara soal kepentingan-kepentingan yang banyak itu. Dan kita kan tahu bahwa kita itu kan masih fokus pada soal kepentingan ekonomi. Semuanya siapapun yang menghambat ekonomi, investasi ya dibabat habis kayak gitu. Itu persoalannya kalau menurut saya. Padahal lingkungan kalau nggak dijaga itu bakal punya dampak juga ya Pak untuk kehidupan ekonomi kita kelak. Ya dampaknya luar biasa. Misalkan begini, bicara soal perubahan iklim ya, nggak usah perubahan cuaca kan, gitu misalkan. Orang banyak bicara soal perubahan iklim. Kalau orang Jawa dulu kan ada namanya Pranoto Mongso. Kapan wayah tandur, kapan wayah panen, macam-macam, kapan redeng, kapan ketiga, itu kan orang dengan melihat astronomi, dengan melihat bintang itu dia punya patokan. Jadi misalkan itu sudah turun temurun dilakukan. Tapi kita kan tahu sekarang kan nggak terpakai itu Pranoto Mongso itu. Wayah ketiga tiku jujuk udan itu kan. Perubahan alam ini, perubahan iklim ini kemudian sangat dirasakan, dan dampaknya apa? Ya karena tidak bisa menggunakan Pranoto Mongso, sementara orang petani kita itu masih tetap menggunakan Pranoto Mongso, akhirnya apa? Gagal panen, wabah, hama tanaman macam-macam kayak gitu. Itu yang terjadi sekarang kayak gitu. Itu dampaknya ya Pak bagi petani dan bukan hanya bagi petani ya, tapi ada begitu banyak orang dengan bermacam profesi yang juga kena dampak ya. Iya, termasuk juga terkait dengan persoalan wabah. Misalkan kemarin kan ada yang bilang bahwa wabah tentang COVID ini nggak bisa masuk ke Indonesia Timur karena Indonesia Timur itu daerahnya panas, gitu kan, minim hujan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi persoalannya kan Indonesia Timur itu kan juga bagian dari jelajahnya orang Indonesia Barat, kan. Saya misalkan dari Jawa misalkan bisa ke NTT, bisa ke NTB, bisa ke Papua kan begitu. Sehingga kemudian wabah ini juga akan menyebar melalui orang. Jadi kalau kami bikin poster itu dengan bahasa Jawa itu virus kuwi ora iso lunga ning ngendi-ngendi, tapi virus iso digawa lunga menungso ning ngendi-endi kan begitu. Itu contohnya kayak gitu misalkan. Bentar Pak, mungkin itu dulu Pak, kita stop sementara dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang dengerin. Silakan kalau masih ada yang mau nanya. Silakan. Saya pikir ini tema yang cukup menarik untuk kita bicarakan karena oke, sudah ada pertanyaan. Saya baca dulu. Tapi guyon. Gak apa-apa guyon. Ini kan nganu itu kan memang dalam rangka guyon maton ya kan. yang nggak guyon itu yang nganan, yang ngaji itu. Jadi nganu boleh guyon ya Pak? Boleh. Oke.
Kalau nggak guyon saya nggak berani ngomong di sini ya. Ini guyon semata berarti. Iya. Tetapi ada dasarnya gitu. Oke. Gitu. Ada pertanyaan dari jenengku Kavi Ansori. Ini pertanyaannya amat saintifik. Min, bahas perubahan sikap dia ke aku juga dong. Kok dia sekarang berubah jadi dingin ya? Ini apakah gara-gara COVID-19 atau gara-gara kerusakan alam, Pak, kira-kira? Iya sebenarnya. Jadi kan begini ya. Jadi semua makhluk hidup itu kan kalau di dalam teori ada simbiosis mutualisme. Oh iya. Saling merespon lah gitu. Jadi nek cara Jawane kan kowe adol tak tuku kan gitu kan. Apa yang kamu lakukan padaku aku akan membalasnya kan gitu. Ini juga tidak hanya berlaku pada manusia. Pada alam juga begitu. Termasuk juga pada relasi antar manusia ya. Relasi antar manusia. Nah, aku kau duakan ya kamu ku duakan juga kan gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu itulah yang penting untuk dipahami. Jadi saya berharap bahwa kita itu di lingkungan kita, di lingkungan NU terutama ya, ngajinya itu sekali-sekali jangan cuma ngaji yang soal haram halal gitu loh. Tetapi bicara soal kita itu kan hidup di bumi gitu loh. Kalau kita ada katanya kita itu kan khalifatullah gitu. Khalifatullah itu kan katanya kan wakil Allah untuk mengelola alam semesta ini kan begitu. Sehingga bagaimana mengelolanya itu menjadi diskusi yang sangat penting kan. Tapi problemnya begini Mas, ada orang yang berbuat buruk karena tidak tahu, dan itu biasanya dimaklumi gitu kan, butuh edukasi kayak gitu. Tetapi ada orang yang berbuat jahat karena dia tahu kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan kita nggak bisa memetakan kalau orang-orang yang sekarang berbuat buruk di bumi ini, berbuat jahat itu, apakah dia tahu apa nggak tahu misalkan begini, kalau petani itu memupuk tanamannya atau mengompres tandurannya dengan beraneka ragam pestisida itu dan dampaknya adalah kerusakan lingkungan, itu apakah dia nggak tahu, apakah dia tahu kayak gitu. Nah ini kan tugas kita sebenarnya. Jadi kadang-kadang pikiran kita bahwa orang melakukan itu kan karena nggak tahu gitu. Orang melakukan itu kan karena tidak tahu resikonya gitu. Misalkan kita punya, kalau pertanian misalkan ya, kita punya di Jaken itu loh, Balingtan itu kan nasional itu, dia penelitiannya hebat-hebat tentang pertanian, tentang terakhir itu saya baca dia meneliti soal dampak pestisida terhadap petani, ya, kan? Bagaimana kemudian ada penyakit-penyakit yang muncul dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu kan nggak dipublikasikan juga. Gitu. Kemudian saya kadang-kadang heran, bagaimana petani misalkan mengoplos sekian banyak pestisida, ngompresnya tanpa pakai masker misalkan mulutnya, dan itu kemudian dihirup gitu. Mungkin saat itu juga nggak mati gitu orang itu, tapi yang namanya pestisida itu kan dia kan racun gitu. Kalau lama-lama dia akan dia menghirup racun, dia akan semakin sakit. Makanya sekarang itu kalau misalkan bicara soal penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang tidak menular, stroke, kemudian diabetes, macam-macam itu bicara soal gaya hidup. Di antaranya adalah gaya hidup yang memang tidak paham tentang ancaman-ancaman penyakit seperti itu. Nah itu banyak sekali aspeknya. Jadi kalau bicara soal wabah, bicara soal bencana, itu sebenarnya adalah hal-hal yang menjadi kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita nggak sadar, semua perilaku ini bisa berdampak pada bencana gitu. Buang sampah sembarangan, itu dampaknya apa? Sampah dibawa dari sungai ke laut. Kemudian sampahnya sampai di laut. Di laut sampahnya dimakan ikan. Kalau Bu Susi bilang makan ikan kamu sehat, ikannya makan pempes gitu. Ikannya makan bungkus baiklin kan begitu ya kan. Kan ikannya jadi nggak sehat ya gitu ya kan. Jadi kalau misalkan saya pernah nguji laboratorium di Sungai Juwana ketika musim kemarau itu kan. Itu sungai itu sama sekali nggak layak dikonsumsi, nggak layak dipakai untuk aktivitas. Tetapi orang-orang sepanjang Sungai Juwana itu ya nyuci di situ, mandi di situ, bahkan kadang-kadang ada yang warung di pinggir sungai itu kalau ngambil air direbus di situ kayak gitu. Nah, itu problem kita sekarang, bahwa bagaimana kemudian ancaman bencana itu tidak hanya soal COVID, tidak hanya soal gempa bumi, tidak hanya soal longsor, macam-macam. Ketidaktahuan yang bersifat massal terhadap persoalan itu juga bisa berdampak pada ancaman yang luar biasa kayak gitu.
Satu sampah di depan rumah bisa sampai ke perut paus ya, Pak? Iya, gitu kan. Jadi kalau kita bikin nonton video-video itu kan bisa misalkan apa namanya sedotan, nah gitu misalkan kan. Ya, kita itu kan minum kalau nggak di warung kalau nggak pakai sedotan tuh dianggap warungnya tidak ini. Nah, herannya kan begini. Isu lingkungan ini kemudian kan yang nangkap itu kan kapital ya kan. Orang-orang yang sekuler ya kan. Sekarang Indomaret tanpa plastik gitu kan, Alfamart tanpa plastik. Itu dalam rangka itu gitu loh. Sebenarnya dalam rangka apa menegaskan atau dalam rangka menjalankan sunatullah itu tadi, menjaga lingkungan itu tadi gitu loh. Tapi kenapa yang menjalankan justru para kapital yang bukan orang Islam itu yang punya kan kayak gitu kan. Itu pertanyaan yang sebenarnya menggelitik juga gitu loh. Kan begitu ya kan. PR kita bersama itu, Pak. Iya, PR bersama ini. Jadi saya tidak tahu ya apa namanya kalau di lingkungan kami bekerja misalkan. Jadi mungkin juga saya meluruskan, saya ini bukan aktivis sosial, tapi saya ini pekerja sosial. Jadi orang yang dibayar untuk pekerjaan sosial. Jadi saya ini orang bayaran gitu loh. Jadi bukan orang yang teriak-teriak tanpa ada ininya. Saya itu dibayar, dikasih asuransi, keluarga saya dicukupi gitu sehingga saya bisa bekerja secara sosial di banyak tempat kayak gitu misalnya. Jadi kadang-kadang itu juga apa namanya jadi bencana juga misalkan. Orang bilang tentang LSM misalkan kan. LSM yang diso senengan beten-beten uang. Kadang-kadang saya kalau dikatakan LSM itu takut gitu kan. Wah iki mesti ya apa jenenge malakin orang kayak gitu kan. Itu jadi itu apa namanya situasinya jadi sangat rumit sebenarnya kalau bicara soal bencana itu ya. Padahal sebetulnya Pak Hu dalam berbagai pengalamannya sebagai pekerja sosial ini itu hanya ingin mengingatkan masyarakat ya Pak, bahwa ada ancaman yang bisa saja datang sewaktu-waktu karena pola hidup tidak sehat, misalnya sampah-sampah yang ada di sekitar sungai yang kemudian bisa jadi sarang nyamuk dan lain-lain. Ya karena begini, perilaku individu kita itu dampaknya adalah untuk banyak orang. Kalau kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan kemudian airnya mengalir sampai laut, sampahnya sampai laut dimakan ikan, itu yang kena dampaknya kan bukan kita yang membuang sampah, tapi orang-orang yang konsumen ikan gitu. Sama seperti kalau hutannya gundul kemudian banjir, yang kena banjir itu kan orang yang paling bawah ya kan. Mungkin orang-orang yang di gunung sana yang menggunduli itu nggak kena banjir, tetapi orang-orang di Juwana itu misalkan kena banjir gitu. Nah, ini yang penting bahwa apa yang kita lakukan secara individu itu juga berdampak kepada banyak orang. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dipahami bahwa jangan sembrono gitu loh kan. Halah paling udah ngene ya. Misalkan apa namanya? Ketika awal-awal Covid itu kan begitu, saya nggak peduli saya ini. Tapi kan kalau misalkan jangan mudik gitu kan inginnya kan gini. Kalau kamu di kota besar, di sana zona merah, kemudian kamu pulang ke kampung yang masih zona apa namanya yang masih belum ada kasus, itu kamu bisa berpeluang menularkan ke orang lain. Meskipun kamu nggak ada gejala, tapi kamu bisa membawa virus, itu misalkan kayak itu. Itu kan dalam rangka untuk apa namanya mengurangi risiko. Kalau dalam ilmu itu ada apa namanya darkul mafasid itu, mengurangi dampak buruk daripada kan gitu, mencegah daripada mengobati kan gitu. Nah itu sebenarnya harus dimulai dari individu gitu. Misalkan soal ya tadi buang sampah sembarangan. Kalau sekarang itu saya mau wahing saja saya takut loh. Karena di depan orang wahing itu saya takut loh. Karena apa? Karena dikira nanti saya suspek Covid kan begitu kan. Nah, harusnya begitu gitu loh. Buang sampah sembarangan juga harus mulai takut gitu loh. Karena itu apa? Bisa bikin orang apa namanya berisiko bahaya gitu. Itu sebenarnya jadi pelajaran Covid ini bisa digunakan sebagai pelajaran di berbagai macam kehidupan itu ya kan. Kayak gitu maksudnya begitu kayak gitu. Berarti kita harus sadar ya Pak bahwa kita ini meskipun sebagai individu itu tetap merupakan bagian dari ekosistem. Oh iya, jadi manusia itu kan salah satu kan makhluk sosial kan dia. Jadi dia itu terkait dengan yang lain gitu. Makanya di dalam Islam itu kan sudah sangat jelas misalkan begitu. Misalkan ngomong soal haji misalkan. Haji itu nggak boleh kalau di sekitar berapa meter di lingkunganmu itu masih ada orang kelaparan misalkan kayak gitu. Contohnya begitu. Itu kan bicara soal sebenarnya teorinya kan bahwa kita itu hidup itu ya harus bersama-sama kayak gitu. Sosial kayak gitu. Nah, ini yang apa namanya yang kadang-kadang itu kan dipilih-pilih gitu loh misalkan. Oh, kalau dalilnya menguntungkan ya dipakai, kalau enggak ya enggak kan gitu. Masalahnya kan begitu. Jadi ini yang menjadi problem bersama. Jadi
ya pakai dalil ya jangan pilah-pilah dong, semuanya harus dipakai gitu loh. Kalau misalkan semua orang bicara soal ya kita harus kembali sama Al-Qur'an dan hadis, ya oke, tapi pakai semua, jangan dipilih-pilih misalkan begitu. Itu maksud saya begitu gitu loh. Oke, jadi gitu ya sahabat-sahabat, kita adalah bagian dari ekosistem, jadi kita harus menjaga lingkungan sebaik mungkin. Jangan menganggap misalnya karena kita yang buang sampah maka itu dosa kita, jadi oke lah dosa nggak apa-apa, itu saya yang nanggung, jangan gitu. Karena sampahnya itu bisa ke perut orang lain meskipun dalam bentuk partikel-partikel kecil senyawa kimianya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kami masih membuka pertanyaan ya sampai nanti. Oke, ini terakhir. Iya. Tadi saya ingin menyampaikan dulu ke tadi yang tanya Mas Kavi Ansori, kok bisa berubah dia yang awalnya hangat jadi dingin? Bisa Mas, dan pas banget ya sama temanya. Alam itu bisa rusak, begitu pula hubungan. Oke, ini ada yang tanya pertanyaan dari Ahmad Rifai Asofar. Tanya Pak, terkait menanam di lahan perhutani itu ada aturannya nggak Pak? Wah, saya kira pemerintah pasti punya banyak aturan, tapi ini kan bukan forumnya untuk membahas aturannya perhutani. Tapi di kata akhir ini mungkin saya ingin menyampaikan begini, bahwa apa kita itu punya mandat mewariskan kepada anak cucu kita itu berbagai macam hal. Jadi saya selalu bilang kepada orang-orang begini, kalau hari ini kita mengalami apapun situasinya, itu kita masih bisa cari makan. Tetapi bayangkan kalau anak-anak cucu kita, misalkan begini, anak cucu petani nggak bisa bertani, kemudian sementara treatment merawatnya juga tidak pinter gitu kan, orang sekolah kayak macam-macam yang enggak gitu. Itu kan juga akan berdampak luar biasa kan. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa tolong jangan berpikir hari ini, tapi berpikir soal masa depan. Bahwa kita itu punya tanggung jawab untuk mewariskan masa depan, termasuk juga mewariskan lingkungan itu kepada anak cucu kita. Jadi jangan sampai nanti besok itu misalkan, Pak, aku pengen tahu hutan itu kayak apa sih, gitu. Itu terus digambar gitu kan. Karena hutannya udah nggak ada. Pak, aku pengen tahu burung apa gitu kan misalkan. Kalau dulu saya masih kecil tuh ada bedet kan ya. Yang sering makan jagung, sekarang udah nggak ada. Kalau anak-anak saya mau tanya bedet itu udah nggak tahu, harus digambar ini loh bedet. Loh ini kan nggak, ini bukan bedet, ini lobet kan gitu. Karena mirip bedet sama lobet ya gitu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa mewariskan kepada generasi kita itu kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Karena apa? Karena seperti Nasi Daria bilang lah, anakku gitu kan gitu kan. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali kalau saya selalu bilang begini, kalau bicara soal, kalau di status saya kemarin itu banyak sekali sekarang kalau kita bicara soal mau itu hasanah gitu. Tapi uswatun hasanah itu jarang ada gitu. Jadi kalau ceramah yang baik itu berjibun, tiap hari itu di TV itu berlebihan kayak gitu. Tapi contoh yang baik itu kita sekarang sedang mencari-cari ya gitu. Nah, oleh karena itu pekerjaan rumah kita itu adalah soal bahwa memberikan contoh yang baik. Termasuk juga ketika menghadapi bencana, menghadapi Covid itu juga begitu. Bagaimana contoh yang baik? Contoh yang baik itu kita terserah mau bikin ukuran apa misalkan. Kalau di NU itu kan hubbul watan minal iman kan begitu. Artinya bahwa cinta tanah air itu tidak hanya soal tadi PHP gitu loh. Tidak soal memberikan harapan palsu misalkan, oh besok dicintai sekarang, tidak, tapi cinta yang sepenuhnya gitu loh. Mencintai itu yang sepenuhnya, jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau pemerintah bikin aturan ya didukung kalau baik gitu. Kalau nggak baik ya diprotes gitu. Jadi itulah yang sebenarnya penting untuk kita kerjakan. Bagaimana kita kemudian menciptakan contoh-contoh baik di semua lini, termasuk di desa-desa, di kampung-kampung, di kelompok-kelompok kayak gitu. Nah, kalau itu semua bisa berjalan, saya kira apapun bencananya, apapun wabahnya itu semua bisa bergerak bersama-sama dan kemudian bisa lebih mudah untuk diatasi. Satu lagi pertanyaan dari semakin mau habis semakin banyak pertanyaan ini ya. Dari Supriyanto. Bisa. Ayo go organik toh. Orang di Peru itu
Oke, masih ada pertanyaan ternyata. Iya. Masih ada waktu Pak Hu sebelum kita buka puasa. Ada dari Pak Cuprit Supriyanto. Tanya dong Min, bagaimana bisa mendoktrin petani supaya bisa go organik? Ya, saya apa namanya? Ini kan yang namanya perilaku itu butuh waktu yang panjang untuk merubah. Ya. Jadi nek cara Jawa itu kan nek apa namanya watok bisa diobati, nek wataknya itu angel dirubah kayak gitu. Jadi sekarang bayangkan ya, petani kita itu kan sejak zaman Pak Harto ya, revolusi hijau itu puluhan tahun itu didoktrin untuk menggunakan pestisida macam-macam kayak gitu. Tapi kalau kemudian para penggerak organik itu butuh sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu datang ke sawah 2 hari, kemudian ngajari, bikin training, kemudian selesai, nggak bisa gitu. Jadi memang butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kalau di lembaga saya itu, kami itu tidak boleh meninggalkan wilayah yang kita dampingi itu minimal itu 7 tahun. 7 tahun. Itu pun kadang-kadang nggak berhasil. Padahal dampingnya itu kelompok-kelompok kecil loh, ibu-ibu PKK, ibu-ibu ngajarinya soal misalkan bagaimana menanggulangi TBC di kampung, bagaimana menanam sayuran di pekarangan. Itu aja butuh waktu yang sangat lama gitu. Oleh karena itu kalau kita bicara soal perubahan perilaku itu, kita bicara soal nggak bicara soal hari per hari, day per day. Tapi ini butuh waktu yang lama dan Sampai butuh bertahun-tahun. roadmap yang benar gitu loh. Jadi kalau tidak punya tahapan-tahapan yang baik, kadang-kadang kan sekarang kan banyak organik ya kan. Kita bikin program, ayo masyarakat ini kok saya KKN ya kan, kampanye organik. KKN itu berapa hari gitu kan gitu. Habis itu kalian pulang ya kembali lagi gitu kan. Enggak bisa itu. Jadi makanya kemudian di terminologi pengorganisasian namanya pendampingan. Jadi pendampingan ini butuh waktu yang sangat lama. Jadi kayak kita mendampingi istri itu kan bertahun-tahun kan. Bagaimana saling memahami itu kan juga susah gitu loh. Saya sama istri aja kadang-kadang gara-gara salah paham itu bertengkaran gitu begitu. Jadi ini yang namanya kerja-kerja pengorganisasian, perubahan perilaku itu waktu li zamanin kalau apa namanya kalau dalam butuh waktu yang sangat panjang sekali, nggak bisa langsung dirubah. Oleh karena itu ya sabar aja. Tetapi yang jelas bahwa tolong dirumuskan tahapan-tahapannya agar kita nggak frustasi. Kadang-kadang kan begini, orang-orang itu kan pengen merubah cepat, tetapi dia nggak punya skenario. Makanya kalau akhirnya waktunya habis, dia nggak terjadi perubahan, dia stres. Nah kalau stres dampaknya 2. Kalau nggak jadi buzzer, jadi apa namanya tukang nakal-nakal itu, Waduh. dia nggak mau ngapa-ngapain. Gitu loh. Itu malah lebih buruk lagi. Jadi saya punya pengalaman banyak teman-teman saya aktif di situ akhirnya menjadi itu, merasa tidak berhasil meskipun sudah berjibaku dengan ini, akhirnya stres. Nah dampaknya apa? Dijak rembukan seragilem, wah paling-paling menoneh. Kalau nggak gitu, wahnya jadi buzzer, masuk di lingkaran setannya ini, kemudian bikin kekacauan kan gitu. Nah itu juga bencana bagi dunia gerakan sosial sebenarnya kayak gitu, karena kita kehilangan banyak orang yang karena tidak punya target tadi kan kayak gitu. Begitu Mas. Berarti ini semua buzzer semua. Kalau buzzer relawan itu baik, tapi kalau buzzer RP kan sekarang yang lagi rame itu kan yang repot aja gitu. Yang jelas butuh pendampingan bertahun-tahun ya Pak. Iya intensif, butuh waktu, terstruktur. strategi, momentumnya juga harus tepat gitu. Sekarang orang caranya juga harus baik ya kan gitu. Jadi kan kita harus menggunakan terminologi dakwahnya Rasulullah itu lah kan gitu. Bagaimana pendekatannya, diludahin juga oke saja kan gitu, didatangi lagi kayak gitu. Itu kalau kita mau menggunakan pendekatan itu saya kira ya kita akan berhasil meskipun kecil lah gitu. Terus nek nang Jawa kan ya contoh nisik to, mosok kowe mung teori tok kan gitu. Mbak kowe nandur organik nang sawahmu kira-kira kowe iso panen apa ora kan kayak gitu. Itu sangat dibutuhkan. Jadi jadi yang dibutuhkan contoh sebenarnya. Kalau teorinya sekarang di Google banyak. Gitu. Mau bikin vertikultur, mau bikin aquaponik, mau bikin kulkas hidup yang ember dikasih lele macam-macam, itu semua banyak. Tetapi bagaimana kemudian contoh-contoh sukses, tahapan-tahapan untuk mendampingi itu yang kadang-kadang kita kurang cermat di situ, sehingga dampaknya tidak berhasil, mengulangi lagi, nggak bisa mengulang lagi. Harus sabar ya, sahabat-sahabat. Ya sabar. Apakah kita masih buka pertanyaan atau Oke. Mungkin ada closing statement dari Pak Hu, monggo. Ya bagi saya sebenarnya problem terbesar di masyarakat di dalam konteks kebijakan pemerintah maupun juga hal-hal yang lain itu soal pengetahuan.
Dan sekarang itu kan hampir tidak ada orang yang bekerja untuk mengedukasi masyarakat. Gurunya kan cuma di sekolah, di kampung itu hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa di desa itu ada kerja-kerja pendidikan di kampung. Saya berpikir bahwa misalkan momen-momen soal misalkan kalau di kita itu kan punya pengajian, kemudian tahlilan, macam-macam itu ada momentum pembelajaran untuk masyarakat. Jadi kalau menurut saya cukup lah, misalkan ceramah soal wudhu itu selesai lah gitu loh, misalkan semua orang sudah paham wudhu, kemudian najis itu semua orang saya kira udah dong lah ya. Kalaupun nggak dong ya bisa tanya langsung face to face gitu loh. Tapi kerja-kerja yang kepentingan publik ini yang sebenarnya penting untuk digarap oleh para dai muda, para tokoh-tokoh agama di kampung itu. Jadi bukan berarti saya menolak untuk misalkan ceramah tentang seperti itu tadi, tentang wudhu macam-macam, tapi tolong gerakan-gerakan ceramah yang berhubungan dengan kepentingan publik ini digalakkan. Kalau nggak tahu ya dipelajari. Ada banyak tempat untuk belajar. Jadi COVID ini memberikan ruang kita untuk terus belajar sebenarnya. Jadi sisi lain ada musibah, sisi lain juga ada berkah dari COVID ini. Sudah cukup, Pak? Cukup. Oke, terima kasih Pak Hu atas berbagai hal yang telah disampaikan bagi kita semua pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sebagai moderator saya ingin menguatkan satu poin saja dari Pak Hu. Memang betul menurut saya COVID-19 ini merupakan semacam momentum. Saya juga membaca berbagai macam pikiran dari tokoh-tokoh terkemuka di dunia. Saya membaca salah satu tulisan Yuval Noah Harari, sejarawan mutakhir dari Universitas Ibrani. Ada juga Arundhati Roy, itu dari cendekiawan India. Keduanya sama seperti Pak Hu menganggap bahwa COVID-19 ini adalah semacam gerbang, semacam momentum bagi kita untuk belajar, untuk berefleksi apa sih yang telah kita lakukan, baik kepada alam maupun kepada manusia. Bagaimana interaksi kita dengan lingkungan sekitar, bagaimana kita membantu sesama. Apakah kita sudah bersikap dengan baik, sudah tepat atau belum. Ini bisa jadi momentum yang baik bagi kita untuk berefleksi, untuk kemudian setelah wabah ini berakhir, kita bisa menjadi satu bagian dari ekosistem yang benar-benar memberikan manfaat kepada yang lain. Itu saja dari saya. Apabila ada begitu banyak kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.